Harian menurut Katekismus Heidelberg. Dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-31. Mengapa dia disebut Kristus, yang berarti yang diurapi? Dan dia Raja saya yang kekal. Bandingkan Matius 21 ayat 5 dan Zakaria 9 ayat 9. Hari ke-78. Saudara, duduknya Kristus di sebelah kanan Allah sebenarnya lebih dari sekedar masalah lokasi. Posisinya di sebelah kanan Allah menekankan fungsi keimamatannya bagi umatnya. Fungsi ini sangat ditekankan dalam nyanyian tentang kemesiasan di dalam Mazmur 110. Kristus telah dianugerahkan oleh Bapanya sebagai kepala dari semua kepala dalam dunia ini. Di dalam Efesus 3 ayat 10. Saudara, bahkan dia jauh melebihi segala yang ada di dalam dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Wahyu pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Yesus dianugerahi nama yang mulia sebagai pemerintah atas semua raja di muka bumi ini. Saudara, dia yang adalah raja adalah pribadi yang sama, yang sangat mengasihi kita, sehingga dia rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari kuasa setan. Dia yang mengasihi kita sekarang, memerintah dunia ini, karena Bapa menyerahkan pemerintahan itu di tangan anak yang dikasihinya. Di dalam Matius 28 ayat 18 menyatakan hal ini. Ini merupakan penghiburan bagi umatnya yang masih dalam perarakan iman di dunia sekarang ini. Saudara, kita banyak menyaksikan kejahatan dalam perjalanan kita dan kadang-kadang hal itu membuat kita menjadi gentar dan takut. Mata fisik kita tidak dapat melihat kerajaan Kristus yang duduk di atas tahtanya untuk memerintah dunia ini. Namun, janganlah kita goyah dalam perjalanan. Ketahuilah bahwa kita hidup bukan dengan penglihatan fisik, namun dengan mata iman. Kita memandang realitas yang terjadi di sekitar kita bukan hanya dengan mata fisik atau berdasarkan berita-berita menakutkan di media massa, namun kita melihat dengan mata iman berdasarkan kebenarannya yang nyata melalui firman. Saudara, meskipun kita menggumuli pemerintahan Kristus sebagai Raja atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, namun mata iman kita yang diakarkan pada kebenaran firman-Nya tetap berseru seperti pemazmur mengatakan, Tuhan memerintah, biarlah bumi bersukacita. Di dalam Mazmur 97 ayat 1. Karena dia yang duduk di tahtanya di surga tersenyum melihat kebodohan manusia. Di dalam Mazmur 2 ayat 4. Saudara, Tuhan Allah di surga mengetahui secara sempurna kemenangan yang telah diraih Kristus di Kalvari. Kemenangan ini memberikan langkah yang pasti karena kita tahu dia adalah Raja kita yang kekal, yang tetap memerintah dalam kekekalan. Dia mengizinkan kita menjadi hamba-hambanya untuk melayani dia di dunianya. Dia mengangkat kita menjadi rekan kerjanya untuk memperbarui dunia ciptaannya. Saudara, mata iman kita memberi kita semangat untuk menghadapi masa depan karena tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan memerintah dengan kekal, mulia, dan jaya. Terpujilah Kristus.